Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Tetapi sebelum saya membacakan ayat ini untuk kalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun di pagi yang indah dan cerah ini, dan bisa bernafas menghirup udara segar yang Engkau berikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga mereka yang mendengar firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kitab Zakaria pasal 8 ayat 20-22. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Amin. Oke, jadi dalam kitab Zakaria 8 ayat yang ke-20 sampai 22 ini tuh menceritakan bahwa ada seorang nabi yang diutus Tuhan. Nah, nabi ini bernama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, bahwa masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk dari banyak kota. Kedatangan mereka ini bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tetapi untuk melunakkan hati Allah dan mencari Tuhan di Sion. Nah, dalam firman Tuhan ini juga menunjukkan akan adanya pertobatan. Jadi akan terjadi pertobatan. Pertobatan bangsa-bangsa ini nyata dalam hal yang pertama ada mereka itu dengan sadar mencari Tuhan, dan yang kedua mereka datang untuk melunakkan hati Tuhan. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa mereka itu sudah mulai bertobat dan sudah mulai mencari Tuhan. Oke, jadi di itu kan ada kata-kata melunakkan hati Tuhan. Lah, maksud dari kata melunakkan hati Tuhan ini tuh sendiri, kita tuh menjadi manusia baru. Maksud manusia baru itu gini, jadi kita tuh meninggalkan dosa-dosa yang ada di masa lalu, dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu sudah kita buang, kita mulai lembaran baru gitu. Terus kita hidupnya itu sesuai dengan kehendak yang diberikan Tuhan kepada kita, kehendak yang benar, bukan ke jalan yang salah. Jadi kayak kita dulu kan pernah juga ya, pastinya kita semua manusia pernah melakukan dosa ataupun kesalahan yang itu kan sangat melenceng dari ajaran Tuhan. Misalnya kita dulu pernah nakal atau berani sama orang tua atau apapun itu, tapi perlahan-lahan kita sudah mulai meninggalkannya karena kita tahu bahwa itu tuh tidak benar. Dan sekarang kita mulai menjadi pribadi yang lebih baik, itu kita sudah mulai bertobat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti itu. Jadi ada suatu pertanyaan yang menarik ya. Lah, apa yang membuat para bangsa-bangsa itu bertobat dan mulai mencari Tuhan? Nah, jawabannya itu ya, karena Tuhan itu masih mengasihi mereka, karena Tuhan masih sayang sama mereka, makanya Tuhan urapi mereka, buka hati mereka secara perlahan-lahan, yang bisa kita lihat dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-7 sampai 8, yang berbunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Lah, dalam kitab tersebut sudah jelas-jelas Tuhan itu mau menyelamatkan mereka yang berdosa. Tuhan gak mau umatnya itu jatuh dalam dosa ya, meskipun sudah ada yang terlanjur, tapi Tuhan masih sayang dan masih mau menyelamatkan mereka. Ada faktor lain juga yang mendorong mereka untuk bertobat, yaitu tindakan iman yang mendorong mereka
mereka yang dimaksud itu umat-umatnya, untuk melakukan yang sama dengan percaya pada kasih Allah yang setia. Tetapi Tuhan itu mengasihi dan menyelamatkan kita bukan karena kita itu baik, tetapi semata-mata memang karena Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia kepada perjanjiannya. Seperti yang kita tahu ya, dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat yang ke-16 itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, di situ Tuhan telah berjanji ya, udah berjanji bahwa kita yang percaya akan diselamatkannya dan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Allah yang selalu memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan umatnya. Jadi meskipun kita ada penderitaan atau kita punya masalah, meskipun berat sekalipun dan kita merasa bahwa kita tuh tidak mampu melewati masalah tersebut, tapi kita tuh harus ingat Tuhan itu tidak mungkin menguji kita di atas kemampuan kita. Jadi Tuhan itu sudah mengerti kemampuan yang kita miliki. Kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam penderitaan yang kita alami, sebetulnya Tuhan itu sudah mempunyai rencana tersendiri yang dirancang oleh Tuhan, dan pastinya rencana Tuhan itu pasti bakal indah pada waktunya. Tapi memang betul ya, kita itu juga susah, nggak mudah buat mengakui dan memahami kebaikan Tuhan di masa-masa ketika kita merasa susah ya. Seperti penderitaan Ayub ya, Ayub itu banyak sekali cobaan yang diberikan kepada Tuhan, tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan imannya itu kuat. Dia tidak goyah sekalipun meskipun sudah dicobai seperti itu. Akhirnya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Ayub, dan itu rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Mulai hari ini marilah kita menjalani hidup ini dengan yakin bahwa Tuhan itu baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Rencana-rencana yang telah dirancang oleh Tuhan bagi kita itu semua baik, tidak ada yang buruk. Terus kebaikan Tuhan yang berlaku bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh dengan tindakan-tindakan yang menyatakan kebenaran Allah. Amin. Oke, jadi pada inti dari bacaan kita hari ini, kita sebaiknya bertobat. Kita harus meninggalkan hidup kita yang lama, hidup kita yang penuh dengan dosa. Kita harus kembali ke jalan yang benar, jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, rencana-rencananya itu selalu indah pada waktunya, meskipun kita kadang khawatir ya bahwa apa sih ini gini pasti ini buruk deh. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap sabar sama rancangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan kita. Jadi mulai hari ini ayo kita sama-sama jalani hidup ini dengan yakin kepada Tuhan. Kita pasrahkan hidup kita semua ini hanya kepada Tuhan, dan kita harus tetap yakin kepada Tuhan Yesus dan jangan berpaling hati. Amin. Sebelum menutup firman ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kedepannya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih percaya kepada-Mu Tuhan. Amin.